Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaira Rahmadini dari PAUD 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya pemahaman orang tua terhadap perkembangan sosial emosional anak. Namun sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, siapa sih anak usia dini itu? Anak usia dini merupakan sekelompok anak yang berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada usia 0-8 tahun ini, para ahli menyebutkan sebagai masa emas atau golden age, yang dimana hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ini perlu diarahkan pada fisik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan juga kreativitas yang seimbang sebagai peletak dasar yang tepat guna pembentukan pribadi yang utuh. Selanjutnya, apa itu sosial emosional anak? Apa itu perkembangan sosial emosional? Perkembangan sosial ini mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungannya dengan individu lain atau dengan kelompok. Nah, kematangan sosial anak akan mengarahkan pada keberhasilan anak untuk lebih mandiri dan terampil dalam mengembangkan hubungan sosialnya. Nah, apa sih emosional itu? Emosi merupakan pengekspresian dari kenyamanan atau ketidaknyamanan anak terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialaminya. Emosi ini memiliki peran penting dalam perkembangan anak karena akan mempengaruhi perilaku anak dan akan mempengaruhi sosialnya anak. Namun, pada perkembangan sosial emosional ini, seringkali orang tua lupa bahwa sosial emosional ini penting bagi anak. Dan orang tua ini lebih terfokuskan pada perkembangan fisik dan juga kognitifnya anak. Misalnya ketika usia 5 tahun, dengan kemampuan anak sudah bisa membaca dan menghitung, itulah yang disebut dengan keberhasilan atau keberhasilan dalam perkembangan anak. Namun pada kenyataannya ini adalah sesuatu hal yang keliru, karena aspek perkembangan itu bukan hanya tentang fisik dan juga kognitif saja, melainkan ada sosial, emosional, kognitif tentunya, dan juga bahasa, dan juga seni gitu. Jadi bukan hanya tentang fisik dan kognitif saja. Nah, perlu kita ketahui bahwa keterampilan sosial emosional anak pada usia 3-4 tahun ini sudah bisa yang pertama memilih teman bermain, yang kedua memulai interaksi sosial dengan orang lain, yang ketiga berbagi mainan atau makanan, yang keempat meminta izin untuk memakai benda orang lain, yang kelima sudah mulai mengekspresikan emosi melalui beberapa tindakan seperti misalnya menangis, tertawa, berjingkrak-jingkrak atau dengan teriakan. Yang keenam, menunggu atau menunda keinginan. Yang ketujuh, menikmati kedekatan dengan salah satu teman. Karena pada usia 3-4 tahun, anak sedang asik bermain. Yang kedelapan, menunjukkan kebanggaan terhadap keberhasilannya. Yang kesembilan, dapat membuat sesuatu karena imajinasinya yang tinggi, atau bisa kita bilang daya hayalnya itu tinggi. Yang terakhir, dapat memecahkan masalah dengan teman sekelasnya. Namun yang perlu diperhatikan oleh orang tua juga, yang pertama itu pola asuh. Mengapa sih pola asuh? Karena anak itu lebih dominan bersama orang tua dibanding dengan teman-temannya. Pola asuh seperti apa sih yang harus diperhatikan itu? Yang pertama, orang tua harus menghindari pola asuh yang otoriter. Nah, pola asuh otoriter ini yaitu pola asuh yang memerintah atau hanya mengkomunikasikannya itu secara satu arah saja, yaitu dari orang tua ke anak. Nah, pengasuhan yang otoriter ini akan mendorong emosi yang tidak menyenangkan bagi anak. Yang kedua, membatasi kedekatan antara orang tua dengan anak.
Yang ketiga, membuat opini anak itu terbatasi dan berdampak pada tingkat kepercayadirian anak yang menjadi rendah gitu. Karena anak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan atau menyalurkan emosinya, dan juga anak tidak diberi kesempatan untuk menyalurkan ide-ide yang ia peroleh. Lantas, orang tua harus seperti apa sih? Orang tua itu harus memiliki atau menerapkan pola asuh yang demokratis. Nah, pola asuh yang demokratis ini akan membuat anak lebih percaya diri, mampu mengekspresikan emosi yang dirasakannya, dan mampu bergaul dengan orang lain secara baik. Nah, karena pada pola asuh yang demokratis ini, orang tua lebih menekankan pada emosi anak dan juga pada sosialisasi anak. Orang tua lebih cenderung menanyakan hal-hal apa saja yang anak rasakan, dan orang tua tidak menekankan apa keinginan orang tua dan tidak menerapkan hukuman kepada anak jika anak melakukan kesalahan. Akan tetapi ditegur dan juga dicontohkan perilaku yang baik yang seharusnya anak lakukan. Nah, sikap orang tua juga harus diperhatikan karena sikap orang tua yang overprotective akan membatasi ruang gerak anak. Misalnya, ketika anak melihat permainan di luar rumah seperti perosotan atau jungkat-jungkit dan yang lain sebagainya, orang tua jangan malah melarang karena dengan alasan takut jatuh atau takut kotor. Karena hal ini dapat membatasi ruang gerak anak. Dengan anak bermain di dunia luar, secara otomatis anak akan mengeksplor dunianya sendiri, dan dia akan belajar apa itu kemandirian dan juga akan belajar bagaimana solusi yang ia harus lakukan ketika menghadapi suatu masalah. Seperti itu. Nah, pola asuh atau sikap orang tua yang overprotective ini akan berdampak pada perilaku anak yang agresif, mementingkan diri sendiri, dan juga memberontak. Ada pepatah bilang bahwa anak itu adalah peniru yang ulung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ya, teman-teman. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Nah, dapat kita simpulkan dari video yang tadi bahwa peribahasa anak adalah peniru yang ulung ini memang benar adanya. Ketika orang tua itu membuang sampah sembarangan dan anak melihat perilaku yang dilakukan orang tuanya, nah, anak kemudian akan merekam di dalam otaknya dan mengamati, kemudian ia akan menirukan perilaku seperti itu. Karena apapun yang orang tua lakukan akan dianggap oleh anak sesuatu hal yang harus dicontoh atau sesuatu hal yang positif, seperti itu. Maka orang tua harus berhati-hati dalam berucap maupun bertingkah laku di depan anak, karena itu akan ditiru atau akan dicontoh oleh anak yang nantinya akan berdampak buruk kepada anak. Kemudian, kondisi yang seperti apa saja sih yang bisa mempengaruhi sosial emosional anak? Yang pertama, kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan yang baik akan mendorong emosi yang menyenangkan menjadi dominan pada anak. Sebaliknya, jika kondisi kesehatan anak yang menurun atau kurang baik, akan mendorong emosi negatif atau emosi yang kurang menyenangkan. Yang kedua, hubungan dengan teman sebaya. Nah, jika anak diterima di lingkungan teman sebayanya, maka emosi-emosi positif, emosi-emosi yang menyenangkan akan dominan pada diri anak. Karena sesungguhnya anak itu butuh teman atau butuh seseorang yang setara dengan ia imajinasinya. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa orang tua itu perlu memahami tentang perkembangan anak. Nah, namun orang tua juga harus memahami bahwa perkembangan anak itu bukan hanya tentang fisik dan juga kognitif saja, melainkan aspek sosial dan emosional juga sangat dibutuhkan oleh anak untuk kehidupan selanjutnya ketika ia dewasa. Jika aspek sosial anak tidak terstimulus dengan baik, maka pada waktu anak dewasa nanti,
anak akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Begitupun dengan aspek emosional. Jika anak mampu mengendalikan emosinya ke arah positif serta mampu menghadapi kehidupan dengan emosional yang sesuai dengan tuntunan sosial ketika dewasa nanti. Tuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.